Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus di Subang, Jawa Barat ya. Pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu. Oke, teman-teman, video kali ini kita akan bahas adalah mengenai Danu dan juga dua DNA asing yang terdapat di lokasi kejadian. Dua DNA asing ini terdapat di TKP yang belum diketahui sama penyidik. Ini DNA miliknya siapa? Ini berasal dari noda merah atau darah yang pertama itu terdapat ya di dalam rumah TKP. Ini masih belum clear sebenarnya. Apakah noda merah tersebut berada di ruang tengah atau di kamarnya Ibu Tuti? Itu adalah bagian pertama yang dikategorikan sebagai DNA asing. Yang kedua adalah sumber darah tersebut yang bukan milik saksi ataupun juga korban itu berada di tempat pembuka mobil bagasi Alphard warna hitam tersebut. Kita sudah tahu bahwa beberapa hari lalu kuasa hukum dari Yosep beserta istri kedua dan kedua putranya mengatakan bahwa ketiga klien putranya, ketiga klien laki-lakinya itu baru saja diambil sampel darahnya di sebuah rumah sakit di Bandung. Ini apakah mengindikasikan bahwa baru setelah 2 tahun lebih mereka diambil sampelnya? Ya, ini juga menjadi teka-teki yang kok bisa ya, padahal mereka adalah salah satu saksi yang cukup potensial untuk menjadi tersangka. Tetapi dan ternyata terbukti memang mereka adalah bagian dari para tersangka. Lantas hasilnya seperti apa? Karena Danu pun juga sudah menceritakan tentang berbagai macam hal terkait dengan peristiwa di tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus 2021. Ini aku melihat ada pola atau pattern ya yang dilakukan oleh penyidik itu berulang lagi. Kalian masih ingat sebelum aku menjawab apakah hasil dua DNA asing tersebut sudah ada atau belum, aku coba sampaikan adalah pola yang dulu kalian masih ingat. Waktu itu penyidik memberikan informasi media pertama yang mendapatkan sumber tersebut adalah dari TV One. Waktu itu dari media TV One memunculkan sebuah gambar di mana ada mobil Avanza warna putih ya, yang itu diduga sangat kuat adalah bagian dari para pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi setelah setahun berlalu, 2 tahun berlalu, walaupun dari penyidik sudah mengatakan beberapa kali di media massa, kita sedang mendalami ada motor NMAX, ada juga mobil Avanza warna putih tersebut yang diduga adalah bagian dari para pelaku di malam kejadian. Kita sudah dengarkan beberapa kali keterangan, tetapi sekarang tidak ada kelanjutannya. Dan ternyata setelah aku cross-check dari beberapa sumber yang berada di kawasan Jawa Barat dan juga mereka-mereka yang menangani kasus ini, dikatakan bahwa ternyata itu bukan mobil ataupun juga motor yang berhubungan dengan kasus ini. Mobil dan juga motor tersebut adalah sudah dikonfirmasi mereka hanya sedang mengantarkan COD katanya, mengirim paket di kawasan Jawa Barat. Patternnya apa? Polanya apa? Sama dengan dua DNA asing ini, teman-teman. Kenapa? Waktu isu mengenai mobil Avanza putih dan juga motor NMAX kan tidak ada klarifikasi lebih lanjut, hanya disampaikan seperti itu awalnya sedang diselidiki, tapi menghilang begitu saja karena memang ternyata tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan dua DNA asing ini? Apakah dua DNA asing ini menguatkan kesaksian Danu atau justru malah melemahkan kesaksian Danu? Mudah-mudahan prediksi kita salah ya, terutama prediksi aku pribadi juga kayaknya mudah-mudahan salah. Tetapi kalau aku melihat ke patternnya, polanya, ini kayaknya dua DNA asing itu tidak cocok nih dengan Yosep atau dengan Arigi ataupun juga dengan Abi, karena untuk ngecek DNA asing itu nggak butuh waktu yang lama, apalagi sampelnya diambil langsung dari darah si terduga tersangkanya kan, bisa langsung dicek dan juga di-matchkan. Jadi dua DNA asing tersebut setelah diambil prosesnya sudah ada sampelnya, terus dibandingkan dengan DNA yang mau dibandingkan. Dan ternyata kayaknya sih kalau aku tangkap ini nggak cocok nih, karena sudah beberapa hari ya, udah hampir seminggu lah ya kita menunggu dan ternyata nggak ada keterangan dari penyidik. Polanya aku baca sepertinya ini tidak cocok.
Nah, tetapi kan walaupun tidak cocok, ini bukan cuman satu-satunya cara untuk mengklarifikasi apakah ini berhubungan dengan para pelaku atau tidak. Karena dalam dunia hukum kan ada 5 alat bukti ya, dan butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu hal sebagai fakta atau seseorang sebagai tersangka. Ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi, terus juga petunjuk dan juga surat. Kalau seandainya memang belum 2 DNA asing tersebut nggak cocok dengan Abi dan juga Arigi ataupun juga dengan Yosep, kan masih banyak lagi sebenarnya saksi yang cukup potensial yang belum diambil DNA-nya. Seperti kita tahu bahwa beberapa kali ada nama yang disebut oleh para saksi termasuk Yoris, putra dari korban dan juga kakak dari korban, mengatakan ada yang namanya Arif. Arif itu adalah anggota polisi juga dulunya di Jalan Cagak, yang sekarang dipindahkan, dimutasi ke salah satu polsek di daerah Jawa Barat juga. Dan ini juga adalah putra dari Pak Mulyana yang merupakan adik kandung dari Pak Yosep sendiri yang merupakan tersangka. Apakah mereka sudah diambil juga nih sampelnya untuk dicocokkan? Kalaupun seandainya dari para nama-nama yang disebutkan dari Yoris itu cukup mencurigakan, kan masih juga ada statement dari Dr. Hastri ya, dokter otopsi kedua dari kasus ini, yang mengatakan bahwa bisa dicek dengan garis keturunan ibu. Ya, garis keturunan ibu ya nggak usah kita jelaskan dari awal lagi, tapi ini kan ada cara untuk masuk ke sana. Itu adalah tidak cuma satu-satunya saja kalau memang itu bukan DNA-nya Abi ataupun juga Arigi. Lantas bagaimana dong dengan Danu? Kenapa Danu? Ini ada beberapa possibility ya. Kalau seandainya memang betulan 2 DNA asing tersebut bukanlah bagian dari para pelaku yang disebutkan Danu, ya kemungkinan pertama adalah Danu belum menyampaikan secara utuh peristiwa ini sebenarnya apa. Kalau ditanya, Anjas, apakah kamu percaya dengan keterangan Danu bahwa Yosep, Arigi, Abi terlibat dalam eksekusi di malam hari itu? Aku sih percaya, apalagi dengan penyidik sudah menetapkan mereka sebagai tersangka, secara pribadi aku percaya. Tetapi apakah yang diceritakan Danu itu sudah 100%? Aku belum percaya bahwa Danu telah menceritakan 100%. Misalnya adalah mengenai, ya ada beberapa keterangan yang dikatakan bahwa Danu itu hanya melihat doang dari depan atau dari samping rumah TKP, hanya mengambilkan golok dan melihat ada beberapa peristiwa yang beberapa kali kita bahas, ada kepalanya Amel dibenturkan. Aku sih tidak yakin ya. Tidak yakinnya adalah pertama dari luka di kakinya Danu. Itu luka kaki Danu, aku nggak yakin kalau itu adalah luka karena dia garukan sendiri atau karena dia mengaku luka juga tersandung atau terjatuh pada saat dia membersihkan TKP disuruh sama oknum Banpol. Itu adalah versi dia. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Danu juga bilang bahwa dia disuruh sama Yosep untuk mengambilkan golok. Nah, golok ini unik karena apa? Pada saat Danu mengambilkan golok, kan misalnya gini ya, mengambilkan golok kita nggak tahu nih apakah Danu megang goloknya juga ataukah goloknya itu dikasihin sama Yosep atau bahkan ganti-gantian berdua. Ini berhubungan dengan foto yang sudah aku lihat dari kondisi terakhir Amel, di mana tangannya Amel itu ada banyak sekali luka bekas goresan dari golok, yang itu ya senjata tajam lah ya. Yang itu menunjukkan bahwa Amel tuh melakukan perlawanan. Mau dibacakan begini ya, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi aku yakin Danu belum menyampaikan secara utuh nih. Jadi hati-hati buat Danu dan juga tim kuasa hukumnya. Kalau memang mau mendapatkan justice kolaborator, status tersebut harus sampaikan secara utuh. Apapun itu yang dinilai mungkin memberatkan dia atau meringankan dia, itu harus secara utuh. Terus mengenai luka di beberapa bagian Amel, terutama adalah di bagian wajah, mengenai ya luka di bawah mata ya, itu kan di kayak pukulan ya. Pukulan tersebut terjadi sebelum Amel menghembuskan nafas terakhir, dan pukulan tersebut apakah itu dilakukan dugaannya oleh tersangka Yosep? Ya, kayaknya sih agak sulit dipercaya seorang bapak kandung bisa melakukan seperti itu kepada putrinya. Mungkin saja bahwa Yosep peranannya untuk bukanlah sebagai eksekutornya si Amel, tetapi dia hanya bagian yang mungkin membersihkan atau menggendong, membopong menuju ke mobil Alphard hitam tersebut. Kenapa aku bilang membopong? Ada banyak yang bilang, Anjas, nggak mungkin Amel itu dibopong atau Bu Tuti itu dibopong gitu. Well, kalau untuk Bu Tuti, petunjuk
menunjukkan bahwa memang banyak DNA yang ditemukan tuh kayak diseret. DNA sepanjang rumah TKP di belakang itu sampai menuju ke lokasi mobil Alphard hitam, itu indikasi banyak DNA tertinggal dan itu indikasi adalah Bu Tuti itu diseret. Tapi kalau untuk Amel, itu tidak ditemukan DNA-nya Amel di belakang rumah, yang otomatis kayak seret itu tidak ada, jadi dugaannya itu adalah dibopong. Danu belum ngomong sih apakah dia dibopong atau tidak, tetapi dugaannya sangat kuat kalau ini Amel tuh dibopong, dan kemungkinan besar yang membopong ini adalah Yosep, tersangka tersebut. Lantas bagaimana dengan baju nih, baju dari kedua korban? Baju dari kedua korban ini ya kemungkinan besar sudah dibuang ya. Nggak tahu nih apakah dibuang di septic tank atau dibuang di tempat sampah atau bahkan dibakar. Itu adalah potensi yang lokasi-lokasi untuk menghilangkannya. Terus mengenai Danu sendiri, apakah Danu ikut terlibat Anjas dalam eksekusi untuk Amel? I'm so sorry ya, dari beberapa data yang sudah kita bahas, kalau dibilang Danu hanya mengawasi dari luar, kemungkinannya sangat kecil. Dugaan sangat kuat Danu adalah bagian dari eksekutor tersebut. Ya, dengan luka di kakinya Danu, terus luka di tubuhnya Amel, itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Waktu kematian Amel itu kan sekitar 3 atau 4 jam lah, maksimal 4 jam setelah Ibu Tuti. Kalau Ibu Tuti dihabisi sekitar jam 1 dan Amel meninggal sebelum subuh, nah ini juga menjadi salah satu indikasi kembali mengenai DNA asing tersebut. Kalau seandainya itu tidak cocok dengan Abi ataupun juga Arigi, apakah Danu pulang ke rumahnya lagi itu sebelum peristiwa semuanya selesai? Kita nggak ngerti nih. Karena kenapa kok ada 2 noda merah di lokasi TKP dalam rumah dan juga di mobil Alphard tersebut? Lukanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Danu mengatakan ya bahwa pada saat malam tersebut peristiwa terjadi itu kondisi rumah dalam keadaan gelap. Nah kita nih masyarakat secara logika berpikir apa jangan-jangan pada saat dia mengambil dugaannya stick golf ataupun juga golok ataupun juga alat lainnya, itu yang ngebuat luka di bagian para pelaku. Nah kalau memang itu adalah sumbernya, kayaknya agak kecil kemungkinan Danu tidak melihat. Makanya sebagian masyarakat berpikir apa Danu ini sebenarnya sedang melindungi beberapa orang lagi, nggak semuanya disampaikan. Ya, ini bagian yang menjadi cukup potensi sangat kuat. Atau bahkan mungkin ya 2 DNA asing tersebut memang nggak ada hubungannya Anjas sama peristiwa ini. Karena memang lokasi TKP-nya sudah kotor, nggak virgin, banyak orang masuk ke sana. Mungkin saja mereka, orang-orang yang masuk ke sana terluka dan meninggalkan hal tersebut. Tapi sih sangat kecil sekali ya kemungkinan tersebut. Terutama adalah sumber yang DNA-nya itu yang berasal dari pembuka bagasi warna hitam tersebut. Itu kan sangat aneh banget. Dan aku lebih cenderung yakin kalau seandainya 2 DNA asing itu bukan Abi ataupun juga Arigi, Danu artinya belum menceritakan secara utuh. Kecuali ada keterangan berikutnya lagi bahwa Danu ternyata jam 3 itu sudah pulang. Atau jam 4 sudah pulang ke rumah. Jadi dia tidak melihat lebih lanjut proses pembersihannya. Tapi ini juga nggak masuk akal. Karena apa? Waktu kematiannya Amel itu kan ya sekitar jam 4-an atau setengah 5 pagi ya sebelum subuh. Dan si Danu mengatakan bahwa dia melihat Amel sedang dibenturkan kepalanya. Nah untuk katanya dibilang bahwa proses kematian itu kan tiap orang beda-beda Anjas. Ya kalau yang dihancurkan kepala bagian yang sangat kritis kan nggak butuh waktu lama, kalau sudah hancur bisa langsung meninggal dunia teman-teman. Oke, kita nantikan ya apakah Danu benar-benar mengucapkan semuanya, karena kalau ada bohong sedikit lagi, aku yakin status justice kolaborator yang sedang diperjuangkan dia tidak akan didapatkan oleh Danu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa semuanya.